Baik, tadi sudah saling kenal ya Bapak Ibu semuanya. Saya kira ini menjadi kesempatan awal, nanti akan ada sesi-sesi yang lain lagi untuk berkenalan. Nah, sekarang kita berkenalan dengan ekonomi sirkular. Mungkin ada di sini yang Ibu dan Bapak sudah pernah mendengar apa itu ekonomi sirkular? Pernah. Ya, apa Pak? Ini boleh di... Ya, pernahnya itu ketika Zoom dalam persiapan IPA ini. Tapi apa itu? Nah, itu tidak jelas bagi kami. Tapi sudah dari Bu Irma kemarin itu ketika Zoom sirkular ini workshop itu apalah sirkular ini ya. Nah, itu makanya kami mau ikutnya. Tapi kalau boleh tahu yang bikin mau diajak Miss Irma apa ini Pak? Iya, karena penasaran. Nah, kemudian ada Zoom dalam Zoom kemarin akan bisa dilaksanakan di sekolah. Ada program-program yang mungkin bisa dikembangkan di sekolah. Makanya mudah-mudahan nanti setelah pulang dari kegiatan ini kami bisa membuat program yang bersinggungan dengan ekonomi sirkular itu. Amin. Terima kasih. Nah, ini saya kira boleh ditampilkan Mbak Nanda. Ya. Jadi nanti saya dan Mbak Nita akan sama-sama berbagi apa yang kami ketahui dan pengalaman kami tentang ekonomi sirkular. Dan mungkin bedanya adalah kalau saya perspektifnya nanti mungkin lebih ke akademik ya Pak ya, dari kalau Mbak Nita ini perspektifnya memang ke advokasi pendidikannya. Jadi mungkin nanti Mbak Nita yang akan lebih banyak bisa memberikan contoh-contoh konkret gitu untuk program-program di sekolah ekonomi sirkular seperti apa. Tapi saya kira sebelumnya kita perlu juga mengetahui bahwa ekonomi sirkular ini sebuah konsep akademik sebenarnya. Nah, datang dari mana dan untuk siapa ini yang akan menjadi pertanyaan kita bersama setidaknya selama 15 menit ke depan. Jadi sebenarnya Ibu dan Bapak, satu, saya kira ekonomi sirkular ini penting untuk dipelajari sebagai sebuah konsep karena ini sedang menjadi tren riset setidaknya selama 5-10 tahun ke depan, Ibu dan Bapak ya. Ada banyak funding internasional, baik itu dari IGO atau organisasi non-profit ataupun yang profit terutama perusahaan, itu sedang menggali upaya-upaya untuk mengubah sistem ekonomi menjadi ekonomi sirkular. Itu kenapa menurut saya penting gitu ya kita sebagai pelaku pendidikan untuk catch up juga dengan ilmunya. Nah, ini sekarang menjadi tren dan saya kira dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau misalnya Ibu dan Bapak ada yang mungkin berminat untuk lanjut studi misalnya atau ingin menulis kajian ilmiah begitu ya, ini bisa menjadi satu opsi tema kajian yang Bapak Ibu bisa dalami lebih lanjut. Kenapa? Karena satu, kita sekarang udah punya ekosistemnya ya. Ada mau bikin penelitian kan susah, nyari narasumbernya siapa, mau survei siapa pesertanya. Sekarang kita punya ekosistemnya di Indonesia. Terus kalau yang kedua, kita lihat tren risetnya ke depan ini sedang lagi naik daun nih. Ini yang membuat kenapa kita penting untuk mempelajari ekonomi sirkular. Boleh di next? Ya, dalam kajian ini atau dalam presentasi ini saya akan menceritakan sedikit latar belakang terus perkembangan kajian ekonomi sirkular di Indonesia, konteksnya seperti apa, begitu ya. Dan nanti kami share sedikit tentang kajian yang kita kembangkan di UGM. Boleh di next? Ini langsung saya bicara mengenai latar belakangnya dulu. Jadi kalau boleh dibilang kita bumi ini begitu Ibu dan Bapak, jadi sekitar 2 hari yang lalu ya kita merayakan Hari Bumi sebenarnya ya. Tapi sebenarnya merayakan Hari Bumi itu mungkin dalam kondisi yang cukup miris gitu ya. Karena sebenarnya saat ini bumi sebenarnya mengalami triple planetary crisis, di mana ada banyak sekali eksploitasi material gitu ya, baik itu sifatnya tambang yang sangat ekstraktif yang merusak bumi gitu ya, merusak lingkungan
Karena aktivitas eksploitasinya, tambang ataupun pencemaran lingkungan dan lain-lain dilakukan kebablasan, melewati batas. Tambang boleh nggak? Boleh, tapi tidak melewati batas. Harus juga berpikir bagaimana merestorasinya. Ini yang sedang tidak terjadi di bumi ini. Terlalu banyak aktivitas-aktivitas eksploitasi yang melebihi batas. Kalau kita lihat ada 3 krisis saat ini: perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, kalau kita lihat 50-75% dari populasi global itu berisiko terpapar pada dampak negatif perubahan iklim. 50-75% ini banyak ibu bapak. Bisa jadi kita juga termasuk. Ada nggak ibu bapak yang merasakan dampak dari perubahan iklim ini apa? Panas. Apa lagi? Banjir. Jogja itu dulu jarang banget banjir. Sekarang banjir. Apa lagi ibu bapak? Perubahan musim hujan, musim panas. Apa lagi? Batuk-batuk karena polusi, cuaca, penyakit, apa? Asap. Ya betul, asap itu menjadi isu sangat penting, dan itu isu hubungan internasional sekali ya, karena berkaitan dengan hubungan Indonesia dan negara-negara tetangga. Yang paling kelihatan juga yaitu gagal panen, ya itu karena perubahan musim juga. Dan tidak kalah penting tentang isu sampah. Sampah itu ya, sampah dan pengelolaannya gitu ya. Nah ini jadi boleh dibilang kita ini termasuk ya populasi yang berisiko. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita akan selalu menjadi populasi yang terdampak saja, atau ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan gitu ya, setidaknya di level kecil dulu, di level individu, rumah tangga, atau sekolah. Nah itu yang sebenarnya menjadi salah satu spirit yang dibangun di IPA. Jadi boleh di next, nanti saya kira ini bisa dibagikan ya untuk data-data yang lebih lanjut. Jadi tenang aja ibu bapak, nanti kita akan bagikan materi. Nah, menjawab pertanyaan triple planetary crisis itu, salah satu ide yang muncul adalah konsep yang disebut ekonomi sirkular. Mungkin kalau di pelajaran sekolah kita mengenal prinsip ekonomi adalah dengan modal seminim mungkin untuk keuntungan yang sebesar-besar. Nah, itu harusnya prinsip yang dilarang. Kapitalis. Karena tadi kenapa? Karena dia bersifat eksploitatif. Dengan modal seminim-minimnya untuk profit sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kita mau nangkap, terus tambang aja terus, seminim mungkin, burungnya dibayar murah, kalau bisa teknologinya nyolong, segala macam biar minim gitu kan. Karena tidak ada isu etis gitu ya. Tidak ada mengumpulkan modal dengan adil misalnya atau fair untuk keuntungan yang misalnya merata, kan tidak gitu prinsipnya. Nah ini saya kira pertanyaan penting yang sebenarnya dalam ilmu ekonomi ini pun lahirnya dari para ekonom, ya ekonomi sirkular. Mereka mulai mengkritisi ini salah ya prinsipnya. Kenapa? Karena melihat seolah-olah aktivitas ekonomi itu linear, ya dari proses ekstraksi, produksi, ya mungkin ibu bapak yang mengajar ekonomi dulu saja tahu ya, ekstraksi, produksi, terus apalagi setelah produksi, distribusi, konsumsi, dan jangan lupa yang terakhir disposal atau pembuangan. Jadi kayak seolah-olah menganggap dunia ini bisa diatur dengan cara beraktivitas yang linear seperti itu. Itu yang dikritik, betul, itu yang dikritik oleh ekonomi sirkular. Tidak bisa kita terus-menerus hidup seperti itu. Bagaimana caranya? Kita membuat aktivitas yang sifatnya lebih sirkular. Jadi tidak melakukan ekstraksi, justru saya memproduksi dari apa yang dibuat. Nah, ada konsep recycle di situ. Terus produksinya juga tidak membuat konsumsi yang berlebihan, ya itu prinsipnya reduce. Gitu. Terus
konsepnya bagaimana supaya tidak langsung membuang secara instan. Sekarang banyak sekali ya produk-produk itu sekali beli kemasannya langsung buang. Beli air minum cuman 10 detik kemasannya buang. Nah, bagaimana caranya mengurangi itu? Itu konsep reuse. Apa yang kita bisa pakai lagi? Nah, terima kasih Ibu Bapak udah bawa tumbler yang luar biasa. Ini botol-botol minumnya nanti kan nggak perlu beli botol ya Pak ya? Mantap. Jadi bisa dipakai pakai. Kalau kita bawanya Pak. Nah, oleh karenanya setidaknya dari definisi Van Buren ini salah satu yang sering kami pakai juga. Lalu ada dari Ellen MacArthur. Kalau Van Buren ini punya 5 prinsip R. Jadi yang pertama itu reduce ya, mengurangi konsumsi. Terus recycle. Terus berikutnya repair, memperbaiki. Baru habis itu, oh ya, tadi ada yang mau rethinking, betul. Rethinking. Bagaimana kita memikirkan kembali, gitu ya. Jadi reduce, reuse, rethinking, repair, recycle. 5R prinsip. Dan sekarang kajian ekonomi sekolah itu semakin banyak, jadi mereka mengembangkan prinsip-prinsip R bahkan sampai 10R. 10R. Itu yang dikembangkan oleh Bappenas di Indonesia. Boleh di next dulu? Nah ini prinsipnya ya. Rethink, reduce, reuse, repair, recycle. Nah ini prinsip tadi ada ngomong ya di perintah ya, saya mau ada yang benar menjawabnya? Nanti ada post test, tenang aja, dicatat dulu. Jadi ada rethink, reduce, reuse, repair, recycle. Itu 5 prinsipnya. Nah, boleh di next. Ini tadi gambaran visualnya Ibu Bapak. Kalau tadi kita membayangkan ekonomi linear itu garis lurus, maka aktivitas ekonomi yang dibayangkan di sini adalah bagaimana dia sirkular dari rumah tangga. Rumah tangga itu bisa menggunakan kembali tadi ya, pakai barang-barang yang bisa dipakai lagi, atau melakukan perbaikan daripada rusak buang beli baru, rusak perbaiki, gitu ya. Dan remanufaktur, kalau misalnya bisa dibuat banyak, kalau misalnya sekarang ibu-ibu itu kalau baju-baju bayi yang udah nggak dipakai itu nggak dibuang, tapi dijadiin apa ibu? Tahu nggak? Jadi ya kayak perca, dipotong-potong atau jadi selimut gitu ya. Jadi memorinya dapet gitu ya, reuse-nya dapet gitu. Nah, kalau dari sisi factory ini juga sama. Jadi bagaimana perusahaan pabrik itu melakukan recycle gitu ya, juga mengurangi ekstraksi, yaitu dengan yang dibuang bisa dipakai lagi sebagai materi untuk membuat produksi barang. Boleh di next? Nah ini saya cerita sedikit aja Pak. Jadi sejarahnya ya, sejarah pemikiran mengenai ekonomi sirkular dari tahun 45 sampai sekarang. Nah ini mungkin ada beberapa yang Bapak Ibu sudah terbiasa ya, familiar ya. Misalnya di kita bagi ekonomi sirkular itu jadi 3 periode. Ya, biar lebih keren-kerennya circularity 1.0, 2.0, 3.0. Sekarang kita udah di 3.0. 1.0 itu belajar apa? Ibu dan Bapak mungkin familiar ya, konsep-konsep tentang waste management. Ya, bagaimana memanage sampah, kalau memilah sampah, kalau kebijakan pemerintah masih ngomongin milah sampah doang, tapi nggak mikirin yang lain, itu betul Bu. Nah, nanti bisa dapat ya. Kalau mau cerita-cerita, ya pemilah sampah itu baru circularity 1.0. Itu baru ilmu-ilmu yang dikembangkan tahun 50. Masa kita masih mau pakai ilmu tahun 50 nggak ada update-nya gitu ya. Nah, terus ada juga misalnya ini ya tentang permaculture. Permaculture ini ada yang familiar dengan permaculture? Ya budaya-budaya untuk hidup berdampingan dengan alam, gitu ya. Jadi ini juga termasuk circularity 1. Kalau 2.0, nah ini mungkin yang sudah cukup familiar.
Misalnya di sini kita lihat ada EPR, ada yang tahu Ibu Bapak, Extended Producer Responsibility. Ini kayak Samsung, Apple, itu sekarang lagi ngembangin EPR. Walaupun hitungannya mereka masih seperti 2.0. Maksudnya gimana? Apple itu sekarang kalau mau kita ganti, mereka terima, ya. Samsung juga, ya. Nah ini bagian dari Extended Producer Responsibility. Perusahaannya bertanggung jawab dengan sampah yang mereka produksi. Itu konsep yang bagus. Tapi lagi-lagi itu baru 2.0, ya, belum update. Jadi kalau kita boleh bilang 1.0 itu masih fokus ke pengolahan sampah, melihat lingkungan itu hanya isu-isu rumah tangga, isu tentang interaksi manusia dan alam. Tapi kalau 2.0 itu melihat, sekarang ini tanggung jawabnya nggak cuma tanggung jawab masyarakat, tapi perusahaan juga harus punya tanggung jawab, gitu ya. Nah, yang menarik adalah di Circularity 3.0. Bedanya apa? Nah, ini dari kajian ini dibagi dua, Bapak Ibu. Yang pertama, pandangan-pandangan yang sifatnya reformis, ya. Nah, di sini contohnya ada sharing economy. Ini salah satu kajian saya saat S3, gitu ya. Di Utrecht saya mengangkat tentang sharing economy. Kebetulan juga waktu itu saya S3-nya 2017, jadi lagi catch up ilmunya gitu. Nah, kalau Ibu dan Bapak nanti mau lanjut S2, S3, harusnya di sini, ya. Jangan ngambil topik-topik yang di sini, gitu. Terus tentang regenerative design tadi ya. Regenerative design itu tentang bagaimana kalau misalnya kita melakukan tambang, setelah tambangnya selesai, bagaimana supaya daerahnya itu bisa dikembalikan lagi, gitu, menjadi hutan. Itu regenerative design. Nah, yang saya suka itu adalah perkembangannya Circularity 3.2. Kenapa? Karena sekarang banyak pemikir-pemikir itu melihat bahwa di 3.2 atau kajian mengenai ekonomi sirkular seringkali itu hanya menggunakan pemikiran barat. Jadi kita cuma belajar ilmunya orang Belanda, ilmunya orang Amerika, orang Eropa, gitu ya. Nah, yang saya suka adalah ada banyak akhirnya pemikir-pemikir yang muncul dari dunia-dunia selatan, dari Asia, dari Amerika Latin, dan mereka itu justru bilang, ngomongin ekonomi sirkular ini bukan cuma punya barat, dari tradisi kami, dari budaya kami yang sudah berlangsung ratusan tahun sejak nenek moyang, kami udah menerapkan kok ekonomi sirkular. Kami udah punya kok ekonomi sirkular. Nah, itu yang sekarang menjadi semangatnya Ibu Bapak. Jadi misalnya kalau kita lihat Bougainville yang paling atas, ini konsep yang dikenalkan oleh pemikir-pemikir dari Ecuador, gitu ya. Terus kalau dari India itu tentang Swaraj. Nah, ini mereka bilang kami punya konsep namanya Swaraj, gitu. Lalu dari Buddhis, gitu ya, itu juga menemukan bagaimana pemahaman mengenai Confucius dan Taoist itu juga mengajarkan ekonomi sirkular. Nah, ini saatnya sebenarnya bagi Ibu dan Bapak belajar ekonomi sirkular itu bukan cuma hanya belajar apa yang sudah didiskusikan di barat, tapi mungkin Ibu dan Bapak sudah punya ilmunya. Tapi sekarang saatnya Ibu Bapak untuk memunculkan yang lain. Apa kira-kira ilmunya? Itu nanti silakan. Setelah ini kita ada diskusi, gitu ya, kita bisa share. Misalnya kalau saya ini baru aja mulai risetnya tahun ini. Saya tuh dari Bali. Ada yang dari Bali di sini? Ada? Nggak ada ya. Saya lahir dan besar di Bali. Waktu kecil itu selalu terbiasa kalau tiap nyepi itu diskusi tentang kalender Bali. Jadi sistem kalender Bali itu namanya Warige. Nah, tapi dulu hanya melihat sebagai kalender aja. Nah, tapi sekarang yang saya temukan, jangan-jangan di Warige ini atau sistem perhitungan kalender di Bali itu ada ilmu ekonomi sirkular. Kenapa? Karena di sistem Warige itu mereka memberikan perhitungan tanggal kapan waktu yang baik untuk menanam padi, kapan waktu
manusia dan alamnya. Nah, mudah-mudahan ya setelah ini Wariga itu bisa jadi salah satu konsep yang masuk di revival. Termasuk Bapak Ibu juga, gitu ya. Kalau nanti ada yang berkontribusi, bisa bisa kita lanjutkan diskusinya mengenai ekonomi sirkular. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Menambahkan tadi kemudian sepertinya yang manipulatif ekonomi nasabah, kemudian selanjutnya menerapkan yang bertanggung jawab, yang ketiga sesi ekonomi, yang ketiga dari selatan itu apa ya tadi ya bentuk ininya Lebih emansipatif. Jadi istilahnya namanya pluriverse, melihat bahwa ekonomi sirkular itu bisa punya versi yang berbeda-beda. Kalau sekarang kan film yang kalau Marvel itu multiverse ya, gitu bahwa ya bisa pindah ke dunia ini gitu. Tapi bayangannya kalau sekarang ekonomi sirkular itu gitu, bisa aja penerapan di Indonesia beda dengan di Amerika Latin. Kita nggak harus kok mengikuti apa yang diterapkan di Belanda misalnya. Kalau sekarang kan Belanda mengembangkan teknologi panel surya yang sangat masif misalnya, atau teknologi listrik tenaga angin misalnya. Pertanyaannya apakah itu semua harus diadopsi atau enggak? Nah, kalau di reverse itu kita bilang enggak. Justru jangan-jangan kita udah punya teknologi yang jauh lebih sesuai dengan budaya dan konteks di daerah-daerah. Oke, ada pertanyaan lagi? Terima kasih pertanyaan Bu. Ya. Jadi sebenarnya betul yang dikatakan Mbak Ana, ketika nenek moyang kita sebenarnya ngajarinya sudah benar, tapi sebenarnya letak kesalahannya dari mana ya? Misal di pasar, simbah kita itu dulu bawanya nggak kresek dan dia bawa tenggok, dan tenggok itu digunakan sampai berapa keturunan, awet. Nah, beda dengan kehidupan kita sekarang. Ke pasar nggak bawa apa-apa, nanti dikasih kresek. Nah itu sebenarnya tuh apakah maksud saya ini ada di mana nih letak kesalahannya gitu? Apakah nggak diajarkan atau bagaimana? Nah ini yang menjadi pemikiran saya, miris gitu ya. Jadi kan kita harus mengulang lagi kepada anak-anak kita. Kalau ke pasar, bawa tas yang sudah ibu siapkan, kayak simbah diet. Nah, itu kan jadi kita mengulang lagi ajaran yang berubah. Bu Ririn ya, makasih Ibu Ririn. Ini pertanyaan sangat bagus ya, dan untuk perlu kita pikirkan bareng-bareng ya Bu. Mungkin saya nggak bisa langsung jawab semuanya, gitu, tapi nanti kita ada sesi diskusi. Tapi memang betul, selama ini mungkin kita cukup ada diskriminasi terhadap ilmu-ilmu nenek moyang kita, ya. Kalau seolah-olah kalau misalnya itu kalau dapur itu kan dulu dapurnya masih dari tungku, karena dia tidak pakai gas dan segala macam. Dan justru kalau dilihat dengan adanya sekarang kompor gas lain, dapur yang kayu bakar itu dianggap kuno, ya, dianggap kotor, tidak modern, gitu ya. Dan betul tadi poin yang Bu Lili, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan cara mengajarkannya. Mau nggak mau Bu, saya juga di UGM mengalami, kita tuh kadang punya rejim kurikulum ya, yang ada beberapa poin-poin gitu ya, ada beberapa pengetahuan yang harus kita sampaikan ke murid-murid gitu ya, atau mahasiswa. Tapi kadang kita tidak mempertanyakan ini pengetahuannya siapa gitu. Apakah ini sudah mewakili pengetahuan daerah, pengetahuan nenek moyang gitu ya. Apakah saya juga sering berpikir ketika saya dulu awal-awal memperkenalkan hubungan internasional, yang saya ajarkan itu selalu sejarah Perang Dunia Pertama, sejarah Perang Dunia Kedua. Indonesia tuh nggak masuk di radar kan Perang Dunia. Seolah itu yang menjadi pokok utama. Saya tuh menjadi dalam hati berpikir, ini saya sedang mengajarkan mahasiswa supaya bisa berpikir lebih merdeka, atau jangan-jangan saya hanya menyambungkan pemikiran-pemikiran yang seolah-olah selalu melihat Eropa itu lebih bagus, Amerika itu lebih bagus atau tidak. Ya, namanya kita juga pengajar ya, edukator, Ibu dan Bapak, kita juga perlu belajar terus berproses.
Termasuk saya juga sekarang melihat ya ilmu pengetahuan yang lokal itu menurut saya sekarang justru lebih seksi, harus lebih digali lagi. Kenapa? Karena saya merasa seolah-olah kayak lupa dulu sebelumnya, terlupakan, terlena, hanya menyerap ilmu-ilmu yang bagus itu ini, tapi melupakan ilmu yang sebenarnya sudah diajarkan oleh istilahnya bahasa ibu. Nah, jadi bahasa ibu, jadi kembali ke ibu sendiri ya. Gitu boleh, nanti kita baca. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan sekarang kan zamannya artifisial. Nah ini juga kalau kita bicara tentang departemen, ini departemen mana yang berkoordinasi dia? Jadi agak krusial. Sebut ya misalkan kita sudah ada media depan kita ini artifisial dari kayu kan? Nah, aslinya kan kayu. Lalu lingkungan itu pada protes, kalau itu pada pengembangan pengembangan hutan gitu. Tapi sebenarnya artifisial yang sekarang menjadi ini protes juga akan menjadi limbah yang bisa diolah karena itu artifisial. Ini bukan hanya masalah ini, misalkan rotan ada jadi sekarang juga dari plastik, semuanya serba artifisial, bahan-bahan. Akhirnya ada pertentangan kalau perhitungan adalah ekonomi, di sini adalah lingkungan. Nah ini badannya yang lainnya. Nah semuanya itu kalau ini aja gondok-gondokan gitu ya. Nah kira-kira terutama tentunya buat kami di sekolah ya perlu memberikan sebuah gambaran kepada anak-anak ya, karena ada etik di situ sebetulnya. Gitu aja. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Saya kira tadi artifisial itu menurut saya bisa dilihat dua hal. Artifisial sebagai material yang fisik yang bisa dilihat, atau artifisial secara pemikiran, gitu ya. Saya kira misalnya memilih pengadaan meja sekolah, meja kursi sekolah dengan bahan yang seperti ini. Kalau pemikirannya misalnya untuk tadi ya memenuhi prinsip rating, apakah ini reuse, recycle, saya kira itu tidak artifisial. Karena yang kita ajarkan itu adalah nilainya. Kenapa kita melakukan ini? Ya. Tapi kalau misalnya ada kayu bekas yang tidak terpakai, terus itu diolah, ya bisa dipakai lagi, terus itu akan lebih bagus. Karena lagi-lagi yang diajarkan itu bukan harus pilih kayu yang original atau artificial kan, tapi yang diajarkan pemikirannya adalah kenapa kayu yang bekas ini lebih dipilih diolah dibandingkan udah beli baru aja, gitu. Kenapa? Karena tadi kita ingin menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Karena yang menurut saya yang lebih susah itu pemikiran ya, mindset. Itu saya sama Mbak Rika sering banget bahas. Memang yang paling berat itu adalah mengubah mindset. Mungkin 6 tahun di sekolah, 3 tahun di sekolah nggak cukup, tapi setidaknya adalah yang kita ini dulu ya, kita sampaikan dulu. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu. Nama saya Taufik Bu. Ya. Ini kan dari tahun 1945 ya, ekonomi sirkular ini. Tapi kok sekarang kerusakannya masih terus berjalan ya kan? Ini kan harusnya kan saya berpikirnya ini mengatasi tentang akar masalahnya, bagaimana memanfaatkan sumber daya alam ya. Kita efisiensikan dan sebagainya. Nah ini mungkin ini jadi perjuangan yang panjang juga saya berpikir dari tahun 45 kita berbicara ekonomi sirkular, tapi kerusakan terutama yang Indonesia ya, sumber daya alam itu semakin memprihatinkan sebagai salah satu negara yang kaya. Nah mungkin ini tantangan ke depannya. Bahkan kalau saya melihat kalau dari segi ekonominya, perusahaan-perusahaan yang ekonomi sirkular itu malah cenderung barang-barang yang branded ya Bu, yang udah mau nerapin ekonomi sirkular. Kalau yang mungkin yang agak murah udah setelah pakai udah kita anggap gampang rusak, tapi kalau yang mahal banget mungkin bisa orang beli secondnya atau mungkin diperbaiki dan sebagainya. Artinya nggak sampai menyentuh juga lapisan masyarakat yang kalau dibilang orang kaya berapa persen sih dibandingkan dengan yang mungkin di bawah itu kita yang biasa aja. Nah, mungkin hal-hal itu menjadi tantangan mungkin ya ekonomi sirkular, karena saya lihat ini menarik juga dari tahun 1945 kita bicara ekonomi sirkular, tapi akar masalah tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya yang lebih efisien, efektif itu sepertinya kalau kita lihat kok malah tambah rusak ya, tambah tiga tantangan kita ke depan itu yang tentang perubahan iklim dan sebagainya. Nah mungkin seperti apa sih Bu gambaran sebenarnya ekonomi sirkular itu bisa menjawab tantangan-tantangan itu? Terima kasih.
Terima kasih Pak Taufik. Memang kalau dilihat ini 45 ya perkembangannya ya. Tapi bisa juga Pak, diinterpretasikannya itu bukan, wah ini perjuangannya dari 45 sampai sekarang kok belum selesai. Tapi bisa jadi kita lihat ini interpretasinya. Ini setiap periode itu ilmunya dikoreksi. Jadi ini bukan tentang dari awal sirkular ekonomi ada berjuang tapi tidak selesai, tapi dari awal ilmunya muncul kita selalu mengalami koreksi. Karena bisa aja yang bikin masalah sekarang itu ilmu yang ini, yang dulu yang masih dipakai. Misalnya tadi ketika kita bicara lingkungan hanya bicara milah sampah. Nah itu perlu dikoreksi. Bentuk koreksinya apa? Yang di sini, yang periode berikutnya. Nah ini saya kira juga tugas kita Bapak Ibu ya sebagai warga dari Indonesia, dunia selatan, kita perlu banyak mengoreksi ini pemikiran-pemikiran yang ada dan saya kira itu tugas yang sangat susah ya mengoreksi karena kadang menulis jurnal aja nggak cukup Pak. Ini kan bicara mengenai mengubah mindset global gitu ya, tapi setidaknya kita bisa mulai dengan kajian-kajian kecil. Terus yang kedua tadi poinnya menarik ya, tentang ininya ya Pak, prakteknya ya, prakteknya lalu bagaimana gitu ya dalam program-program sekolah gitu. Nah saya kira mungkin ini yang sedang menjadi upaya di komunitas IKPA. Jadi kalau di IKPA ini Bapak Ibu workshop tentang mengenal ekonomi sirkular, secara paralel nanti siang kita akan punya workshop CSPP ya, Circular School Partnership Program, yang isinya alumni IKPA. Tapi itu isinya orang-orang yang udah gelisah semua Pak. Gelisah karena udah menerapkan programnya, tapi terus ketemu lah tantangan konkretnya gitu ya, masalah mindset atau masalah yang lain-lain. Dan sekarang kita fasilitasi untuk semua berkumpul membuat advokasi kebijakan. Karena kadang ya tadi yang saya sampaikan, membuat jurnalnya aja nggak cukup, menerapkan program di sekolah masing-masing aja nggak cukup buat perubahan gitu ya. Ya, jalan yang berikutnya adalah harus bareng-bareng. Ya, nggak bisa berubah itu sendiri ya Pak. Harus bareng-bareng gitu. Kalau sendiri nanti ya sini. Satu lagi nanti ya sebelum kita lanjut ke Mbak Nisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad dari SD Muhammadiyah Kampang UNESCO. Sekolah saya ketika dapat undangan untuk ekonomi sirkular ini, saya langsung ngumpul dengan Bapak pimpinan untuk mengikatannya. Bahkan dia memberikan rekomendasi untuk ke Jogja ini yang sudah mendapatkan PAD desa 4,7 miliar satu tahunnya dari sampah. Tapi saya memandang kondisi kami di Riau yang memang semakin hari semakin rusak. Dalam paparan tadi Ibu mengajak kita dalam mengubah mindset. Tapi mengubah mindset itu kami sulit. Nanti Ibu jawab saja. Siapa yang punya tambang? Pasti pejabat atau anggota dewan. Ketika pembangunan jalan tol Pekanbaru sampai ke Tegas Kota Kampar, semua tanah-tanah digali untuk penimbunan jalan tol. Yang beli tanah itu siapa? Kalau nggak anggota dewan ya pejabat. Nah, sementara kita ditugaskan untuk merubah mindset. Jadi di samping ini juga Ibu, kami minta kepada PT Bumi ini jangan kami guru saja yang dibuat IKPA ini. Kalau perlu kota-kota dewan yang punya perusahaan itu, nah yang gitu, yang punya tambang emas siapa? Yang gudul rebutan siapa? Kalau kami orang kampung menurutan pakai kampak, dia pakai sensor. Ya kan nah, jadi ini yang membuat kerisauan itu. Kami ini apalagi ini kalau kami yang datang dari Riau ini semuanya ini guru Muhammadiyah yang guru pahlawan tanpa sertifikasi. Ya, kalau di negeri ini kan mereka adalah pahlawan sertifikasi. Kami yang datang ini adalah pahlawan tanpa sertifikasi. Nah, kami diberikan tugas dan tanggung jawab untuk merubah mindset. Sedangkan kami dalam berbuat seolah menantang matahari.
ya kan? Walaupun di peci Bapak itu ada matahari, dan permintaan kami. Itu saja Bu. Jadi mudah-mudahan berikan kami kekuatan untuk menanamkan mindset ini kepada anak-anak muda kami. Itu saja Bu. Terima kasih Pak Amar. Ini juga saya jadi teringat salah satu poin lain dari Pak Taufik tadi ya, tentang kenapa kalau misalnya transisi lingkungan ekonomi sekolah itu sebenarnya dari brand-brand mewah atau yang punya modal dulu gitu ya. Tapi orang sering lupa, Ibu dan Bapak, ada kajian, kalau Bapak Ibu mau ini ya, lebih lanjut referensinya, ada kajian menarik tentang siapa sebenarnya yang paling berkontribusi pada kerusakan lingkungan terbesar. Itu justru yang elit-elit, ya, yang punya modal. Kenapa? Gampang, dari gaya hidup aja, yang punya private jet siapa ya? Iya kan? Ya tadi aja Bapak Ibu ada yang harus naik kapal dulu, naik bis dulu gitu. Itu Bapak Ibu bolak-balik Jogja dari jauh 1 tahun, masih kalah sama yang pakai private jet jadinya ya secara karbon. Nah itu baru level kecil. Tapi memang ini kajiannya menarik karena seringkali yang salah mindsetnya adalah seolah-olah kalau kita memperbaiki lingkungan atau mau membuat restorasi lingkungan, rumah tangga yang selalu disalahkan gitu ya. Bikin kebijakannya semua di rumah tangga gitu ya. Tapi termasuk misalnya peraturan daerah mengenai sampah itu selalu bicara mengenai tanggung jawab rumah tangga. Tapi betul poin Bapak, belum ada yang membahas tanggung jawab perusahaan. Bagaimana perusahaan harus punya tanggung jawab mengolah sampah sendiri, ya, mengurangi eksploitasi, itu secara peraturan dilakukan. Nah, saya kira kalau tadi bicara mengenai kebijakan, memang ada banyak PR yang harus dilakukan, oleh karenanya perlu bareng-bareng. Nah, mungkin saya cukupkan di sini dulu, ya, karena saya kira untuk ekonomi sirkular saya menangkap Bapak Ibu udah mulai gelisah ya. Mungkin setelah ini mulai berpikir lagi apa ya pengetahuan ekonomi sirkular zaman nenek moyang yang sudah terlupakan dan bisa diajarkan lagi di sekolah. Nah, itu nanti silakan bicara ya. Nah, sekarang saya akan persilakan ke Mbak Nita untuk melanjutkan mengenai ekonomi sirkular di sekolah. Mari kita sambut Mbak Nita.